Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat sore, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online ini. Mari kita akan menyiapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan, supaya firman Tuhan itu mendapat tempat yang terbaik seperti ditanam di taman tanah yang subur, sehingga boleh menghasilkan buah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Di masa-masa seperti ini kita semua sangat membutuhkan kekuatan daripada firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan sore hari ini akan menolong kita semua. Kita akan buka bersama-sama kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat 28 sampai 31. Demikian bunyikan firman Tuhan. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau 2 minggu yang lalu kebenaran firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 3, bahwa pencobaan itu akan datang ke seluruh bumi dan mencobai semua yang ada di bumi ini. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, rupanya masa sulit pandemi ini adalah pencobaan yang datang ke seluruh dunia dan mencobai semua yang ada di bumi. Tidak terluput. Hampir seluruh negara mengalaminya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pandemi COVID ini menyasar kepada siapa saja, tidak pandang bulu. Kaya miskin, besar kecil, tua muda. Bahkan saya berpikir kalau orang kaya itu mencari dokter, rumah sakit yang terbaik, dokter yang terbaik, obat-obat yang terbaik, itu bisa terselamatkan. Tetapi kenyataannya beberapa orang kaya. Di Surabaya ada seorang kaya yang punya pabrik pertanian terbesar di Indonesia, juga terpapar meninggal. Baru-barusan ini heboh, seorang konglomerat menyumbangkan uangnya 2 triliun untuk menangani COVID. Karena sebelum itu dia memang sudah kena COVID dan akhirnya meninggal. Dia meninggalkan wasiat agar sebagian kekayaannya 2 triliun disumbangkan untuk menangani korban COVID. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang ini kita tidak bisa mengelak, menghindar, atau tidak percaya. Saudara, kalau firman Tuhan sudah katakan bahwa pencobaan ini akan datang ke seluruh dunia dan mencobai yang ada di bumi, maka hal itu pasti terjadi. Dan sekarang sudah terjadi dan masih sedang terjadi. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, oleh sebab itu kita nggak bisa menghindar, menolak, menutup mata, gak percaya. Di Amerika ada pendeta yang tidak percaya adanya COVID. Itu konspirasi pemerintah.
perkataan kosong katanya, COVID ini. Dan gereja ini, jemaatnya dilarang pakai masker. Kalau ke gereja yang ada yang pakai masker, suruh pulang. Kalau nggak mau, suruh ke gereja lain. Tetapi saudara, penelitian ada di Amerika. Sekarang ini yang terpapar dan paling tinggi angka kematiannya adalah orang-orang yang tidak mau divaksin. Alias yang menolak. Bahkan ada yang gak percaya sehingga gak mau vaksin-vaksin apa itu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita gak bisa tutup mata, menghindar, percaya tidak percaya, mau tidak mau. Karena firman Tuhan sudah katakan, maka hal itu pasti terjadi. Yang harus kita lakukan bukan menghindar, bukan pura-pura tidak tahu, acuh tak acuh, tidak percaya. Kita harus menghadapinya. Kita harus siap melawan itu. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau Tuhan sudah firmankan, saya percaya ini bukan Tuhan, tetapi Tuhan tahu bahwa pencobaan ini akan datang ke dunia, diizinkan oleh Tuhan. Tetapi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan mempunyai cara bagaimana menghadapi pencobaan-pencobaan yang besar sekalipun. Tapi saya percaya firman Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu, sehingga pada saat kau dicobai, Allah memberikan jalan keluar. Oh, haleluya, haleluya. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita jangan terlalu takut menghadapi kenyataan ini. Kita hadapi dengan kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Apa yang harus kita berbuat menghadapi kenyataan seperti ini? Apa yang harus kita lakukan? Kita kembali kepada firman Tuhan ini. Kalau di dalam Wahyu pasal 3 ayat 10 dikatakan seperti ini. Wahyu 3 ayat 10 yang sudah kita baca pelajari bersama 2 minggu yang lalu. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Kalau kita menuruti firman Tuhan, kalau kita taat kepada firman Tuhan, kata firman Tuhan, maka Aku pun akan melindungi. Ini janji Tuhan yang luar biasa. Tuhan akan melindungi dari hari pencobaan. Memang pencobaan ini menyasar siapa saja, tidak pandang bulu. Tapi berita baiknya, bahwa Tuhan berjanji akan melindungi. Yang kedua di situ dikatakan, untuk tekun menantikan Aku. Kalau kita tekun menantikan Tuhan, Tuhan melindungi. Ini janji yang pertama, kita sudah bahas ini. Kita sudah dengar bersama khotbah ini 2 minggu yang lalu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dan sore hari ini kebenaran firman Tuhan mengatakan, di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak akan menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak akan menjadi lelah. Di sini dikatakan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 10 tadi, karena engkau tekun menantikan Aku, Aku akan melindungi engkau. Dan di dalam ayat ini, orang yang menanti-nantikan Tuhan sama. Menanti-nantikan Tuhan itu tekun berdoa, tekun mencari Tuhan, tekun mencari hadirat Allah, wajah Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan,
Inilah yang Tuhan katakan. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan, mari kita terus belajar bertekun menantikan Tuhan. Tekun berdoa. Tidak ada cara yang lebih baik. Dokter, tenaga kesehatan banyak yang sudah gugur. Padahal mereka tahu bagaimana mengatasi orang-orang sakit, menyembuhkan orang-orang sakit dengan obat-obat yang terbaik. Tetapi mereka gugur sebagai pahlawan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hanya kata firman Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan itu adalah berdoa, mendekat kepada Allah, mencari wajah Tuhan. Saudara yang terkasih, yang akan kita pelajari, yang akan kita selidiki, belajar bersama. Kenapa menanti-nantikan Tuhan itu begitu luar biasa? Di sini digambarkan seperti burung Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi, orang yang menantikan Tuhan. Dan saudara, di sini dilawankan begini. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung. Orang-orang yang tidak mencari Tuhan, taruna-taruna, pemuda-pemuda, berapa yang gugur. Saya membaca di YouTube berapa artis yang juga gugur, masih muda. Masa depannya sebenarnya cerah, uang banyak, tetapi tidak sanggup mengatasi. Dengan harta, dengan kepopuleran. Biasanya orang yang terkenal seperti itu, dokter memperhatikan secara khusus. Tetapi banyak taruna-taruna, orang-orang muda pada berguguran. Tetapi di sini dikatakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan seperti burung Raja Wali. Saudara, saya belum pernah membaca literatur atau lihat tayangan-tayangan YouTube atau apa yang menjelaskan, yang memaparkan bahwa ada burung Raja Wali pada berjatuhan menjadi bangkai karena ada badai yang besar. Belum pernah ada. Tetapi memang burung Raja Wali terkenal dengan sayapnya yang begitu kuat. Selain paruhnya yang tajam, kuku-kukunya yang tajam, yang sanggup menangkap mangsanya sedemikian rupa, tetapi juga yang sanggup terbang tinggi, begitu luar biasa. Terbang tinggi di atasnya badai. Inilah janji Allah kalau kita suka menanti-nantikan Tuhan, suka berdoa, tekun berdoa. Diberi kekuatan sekalipun ada pencobaan, sekalipun ada masalah, tidak akan pernah tergulung oleh badai, tidak pernah hancur oleh badai. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Tetapi kenapa demikian rupa luar biasanya janji Tuhan kalau menanti-nantikan Tuhan? Kenapa kok bisa? Saudara, ada banyak orang mengatakan, saya setiap hari sudah berdoa. Doa anak Tuhan bukan sekedar doa rutinitas, bukan sekedar kewajiban. Bangun berdoa, kewajiban anak Tuhan. Mau tidur berdoa, minta perlindungan Tuhan. Doa di sini dikatakan menantikan.
bukan sekedar, ya memang itu benar, doa itu nafas. Kalau kita tidak berdoa, itu megap-megap sebenarnya kerohanian kita. Iman kita sedang megap-megap. Kenapa orang-orang yang terpapar corona itu akhirnya meninggal? Karena paru-parunya sudah kekurangan oksigen. Karena kekurangan oksigen, dia tidak bisa bernafas. Karena tidak bisa bernafas, koitlah. Habislah riwayatnya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita tidak bernafas, sulit untuk bertahan hidup. Doa memang nafas rohani, tapi bukan sekedar itu, sudah kewajiban. Bukan sekedar permohonan, permintaan, karena saya butuh ini, butuh itu. Kebutuhan kita banyak memang, kita harus minta kepada Tuhan. Itu betul, tidak salah. Tapi bukan sekedar itu. Ada banyak orang hanya membatasi dirinya, kalau butuh baru berdoa banyak. Kalau butuh mendekat kepada Tuhan. Tapi Allah mencari. Mari kita coba buka di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23. Di sini dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa, perhatikan ini, sebab Bapa menghendaki, merindukan, mencari penyembah-penyembah yang demikian. Allah menghendaki, Allah mencari, Allah senang kalau ada anak-anaknya menyembah di dalam roh dan kebenaran. Berdoa biasa Tuhan tidak pernah menolak. Berdoa biasa juga Tuhan mendengar. Tetapi Allah menghendaki, Allah merindukan, Allah mencari. Allah sangat senang kalau ada anak-anak Tuhan yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saya berdoa bisa 3 jam setiap hari, saudara. Bahkan bisa 5 jam. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, saya tidak terlalu banyak permintaan-permintaan. Saya hanya menyembah, memuji, memuji Tuhan. Itu sebabnya bisa bertahan 1-2 jam, 3 jam. Karena saya menyembah, memuji Tuhan. Rasanya indah di hadirat Allah waktu menyembah dan memuji Tuhan. Dan janji Tuhan di dalam Mazmur pasal 22 ayat 4. Allah bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Pada saat kita memuji Tuhan, pada saat kita menyembah Allah, Allah hadir. Allah bukan hadir hanya melihat. Allah bersemayam bersama-sama ada di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita. Allah bersemayam. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau Allah hadir dalam kehidupan kita, kuasanya selalu kita rasakan. Tidak ada kuasa apapun yang sanggup menerobos kemuliaan Allah, kuasa Allah. Tidak ada yang sanggup mengganggu. Sekalipun iblis tidak pernah berhenti ingin mencobai anak-anak Tuhan. Ingin menyodorkan masalah-masalah. Tetapi kalau ada hadirat Allah, bersama Allah, Allah akan melindungi. Dan iblis tidak sanggup menerobos kuasa kemuliaan Allah itu. Itulah sebabnya kalau ada orang yang menanti-nantikan Tuhan, itu hasilnya luar biasa. Coba kita baca di dalam Mazmur pasal yang Mazmur pasal 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku. Aku tidak akan goyah.
Oh, luar biasa janji Tuhan ini. Hanya dekat Allah, aku tenang, aku tentram, aku damai, aku selamat. Karena Dia yang dekat dengan kita adalah gunung batu. Kota bentengku tidak akan goyah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ini Daud merasakan bagaimana tenangnya. Dekat dengan Allah. Daud bukan pengangguran. Daud bukan orang yang tidak ada pekerjaan sehingga banyak berdiam diri di hadapan Allah. Daud adalah orang sibuk sebagai seorang raja. Selain mengurusi pemerintahan, rakyat, dan banyak lagi musuh-musuh. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Mungkin orang yang paling sibuk itu adalah seorang raja. Saya bisa bayangkan Bapak Presiden kita Pak Jokowi. Saya tidak tahu berapa jam Bapak Jokowi ini bisa tidur. Tiap hari keliling Indonesia. Pembangunan di mana-mana dilihat. Kalau ada yang mangkrak segera dilihat. Saudaraku yang terkasih, kalau ada yang lambat untuk supaya segera diselesaikan. Sibuk sekali. Saya bisa bayangkan Pak Jokowi. Demikian Daud. Tetapi Daud sesibuk apapun, sebanyak apapun masalah, mungkin stres kalau dipikir sendiri dan dipikul sendiri. Tapi pada saat dia dekat dengan Allah, dia tenang, dia ada damai, dia ada sukacita di dalam kehidupannya. Mazmur pasal yang ke-65 ayat yang ke-5. Ayat yang ke-1 dulu. Ya, ayat 5 saja langsung. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Firman Tuhan kata, berbahagialah orang yang dipilih untuk bisa mendekat kepada Allah. Zaman dulu tidak semua orang, saudara, boleh mendekat kepada Allah. Kita bisa hitung dengan jari orang-orang dalam perjanjian lama. Hanya orang-orang yang luar biasa itu. Dan memang karena mereka suka mendekat kepada Allah, menjadi tokoh-tokoh besar, menjadi orang-orang besar di dalam Alkitab dalam perjanjian lama. Tetapi sekarang Allah sudah membuka dirinya di bait suci. Tabir bait Allah sudah diterbuka. Artinya ruang Maha Kudus dan ruang kudus sudah tidak ada sekat-sekat lagi. Sebenarnya orang bisa bebas boleh mendekat kepada Allah. Allah memberikan kebebasan kepada setiap anak-anaknya, setiap umatnya untuk bisa mendekat kepada Allah. Tapi sayang, tidak banyak orang mau memanfaatkan momen-momen ini. Kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk bisa hidup dekat dengan Allah. Dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita mendekat kepada Allah, firman Tuhan, berbahagialah engkau. Yang pertama. Yang kedua, kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik. Saya tidak tahu apa yang terbaik di dalam kehidupan saudara. Apa yang terbaik untuk kehidupan saudara. Pekerjaan, jodoh, masa depan, tempat tinggal yang terbaik. Saudara yang tahu. Dan firman Tuhan katakan, di sini dikatakan menjadi kenyang, menjadi berlimpah-limpah, menjadi tidak berkekurangan yang baik. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Allah menjadikan yang terbaik buat kita. Tapi maukah kita mendekat kepada Allah?
Maukah kita menanti-nantikan dengan tekun, berdoa dengan tekun? Janji Tuhan begitu luar biasa sore hari ini. Dan kalau Allah sudah dekat dengan kita, Allah sudah bersama-sama kita. Roma pasal 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31. Siapakah yang akan lawan kita? Kalau kita di pihak Allah, siapakah yang akan lawan kita? Kalau kita dekat dengan Allah, siapa yang berani mengganggu kita? Allah yang akan bertindak, Allah yang akan membela kita, Allah yang akan menghadapi segala lawan kita. Itu firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita coba buka lagi kalau kita dekat dengan Allah. Kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 14 berbunyi demikian. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Daud berhasil dalam perjalanan hidupnya yang liku-liku, banyak rintangan, godaan, gangguan, hambatan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Tapi karena Allah menyertai, Daud keluar sebagai pemenangnya. Daud tidak bisa dihambat masa depannya, karirnya, rumah tangganya, kerajaannya. Tidak ada yang bisa mengganggu karena Allah menyertai. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita terus memiliki hati yang ada kerinduan untuk dekat kepada Allah. Yang kedua, mari kita baca di dalam Mazmur pasal 20. Mazmur pasal 20. Ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Yang kedua adalah minta urapan Tuhan. Daud baru menyadari dia sudah menang melawan Goliat. Dia melawan orang Filistin yang ingin merusak bangsa Israel. Orang Amalek. Bahkan lawan-lawannya tidak sedikit yang memusuhi dia. Termasuk mertuanya sendiri yaitu Saul. Akan membunuh dia. Bahkan anaknya pun akan kudeta, akan membunuh Daud. Saudara-saudara, sekalipun Daud memang harus lari, tidak mau bertempur dengan anaknya. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, setelah dia merenungkan, kok bisa ya saya menang dengan Daud? Mungkin saudara, kok bisa ya saya mengatasi ini? Kok bisa ya dapat ini? Kok bisa ya saya kerja seperti ini? Tapi kalau saudara mau menyadari, saudaraku yang dikasih Tuhan, Daud baru menyadari, saya baru tahu. Di sini dikatakan, ayat yang ke-7 ini. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang-orang yang diurapi. Oh, urapan Allah itulah yang membuat saya berkemenangan. Sampai mencapai puncak karir saya. Sampai mencapai kejayaan saya. Urapan Allah itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita membutuhkan urapan Allah untuk memberi kemenangan yang gilang gemilang. Karena kita, sekalipun kita tidak bisa melihat musuh kita COVID, siapa yang bisa lihat COVID? Ya, kalau bisa dilihat bisa dihindari atau bisa ditebas sekalian.
Tetapi saudara, itu tidak kelihatan. Dan tiba-tiba sudah menghancurkannya. Tetapi saudara, kalau kita ada urapan Allah, COVID tidak akan menghancurkan anak-anak Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita belajar. Sekali lagi, kita belajar. Lebih dekat menantikan Tuhan. Meminta urapan Allah setiap hari. Urapan Rohul Kudus. Selain kalau kita ada urapan, firman Tuhan katakan, kalau Rohul Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Dan bisa menceritakan, bersaksi sampai ke ujung bumi. Itu menceritakan kebaikan Tuhan. Menceritakan kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Kalau kita ada urapan, kalau Rohul Kudus turun atas kita, kita bisa menjadi saksinya Tuhan sampai ke ujung bumi. Ada kuasa. Firman Tuhan katakan, roh yang ada di dalam kehidupanku lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mengalahkan semua roh. Roh yang ada di dalam dunia ini menjadi kecil di hadapan kita. Sekalipun, sekali lagi, roh-roh itu tidak bisa lihat. Tidak bisa kita lihat. Tetapi kita bisa rasakan. Dan kita bisa hancurkan. Kan ada roh, ada urapan yang besar. Ada kuasa yang besar di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita tidak perlu takut. Sekalipun COVID-19 yang sekarang ini mutasi menjadi COVID Delta yang sangat maut itu. Kalau kita ada urapan, kita tidak perlu takut karena ada kuasa Allah yang besar dalam kehidupan kita. Yang ketiga, mari kita buka di dalam Efesus. Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6. Ayat yang ke-16 demikian bunyi firman Tuhan. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ini firman luar biasa, saudara. Pergunakanlah perisai iman. Perisai itu adalah penolak tameng yang sanggup menghambat lajunya panah, bahkan mungkin tombak yang dilayangkan oleh lawan-lawan kita. Kita tolak dengan tameng perisai itu sehingga tidak mengenai kita. Saudara, iman adalah senjata yang ampuh untuk menangkal segala strategi di sini panas si iblis melalui COVID, melalui sakit penyakit, melalui segala macam untuk menyerang anak-anak Tuhan. Kita punya tamengnya, kita punya perisainya, kita punya penangkalnya, yaitu iman. Kita perlu mempertebal iman kita. Kita lihat kesaksian orang-orang yang punya iman, saudara. Kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-32 ayat 34 sampai 34. Di sini dikatakan Ibrani pasal yang ke-11 ayat 32. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Artinya banyak masih yang bisa disebut. Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan semua tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi yang lain. Masih banyak yang lagi. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang,
telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Saudara, orang Israel sekali lagi, apalagi pada waktu dipimpin oleh Daud, itu jumlahnya masih belum terlalu banyak. Negara ini negara kecil, saudara. Apalagi waktu masuk ke tanah perjanjian, melawan penduduk Palestina yang waktu itu orang Amori. Ada banyak penduduk di situ yang besar-besar, dan mereka mengatakan penduduk asli di situ, orang enak di situ, seperti raksasa kami ini seperti belalang, kata mereka. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Tetapi mereka dilumpuhkan, ditaklukkan, direbut tanah perjanjian ini karena iman. Mereka berperang dengan iman. Mereka merebut dengan iman. Daud mengokohkan kerajaannya dengan iman. Membangun kerajaannya dengan iman. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau saya melihat dari cerita kebenaran firman Tuhan, lawan orang Israel hebat-hebat seperti tadi contohnya. Daud kecil, tidak ada pengalaman perang apapun. Masih sekitar umur 17 tahun. Sedangkan lawannya Goliat, seorang panglima. Seorang panglima sudah pengalaman perang dan menang. Strategi perang. Orang paling pinter dan paling berani. Tapi juga ditaklukkan dengan orang-orang yang punya iman. Oleh sebab itu kita perlu iman kita terus ditumbuhkan. Kita pupuk dengan membaca firman Tuhan, dengan suka mendengarkan firman Tuhan, baik lewat khotbah online, terlebih kalau sudah ada ibadah offline atau ibadah di gereja. Kalau mendengarkan firman Tuhan serius, menyediakan hati yang terbaik agar imannya bertumbuh. Orang-orang yang bertumbuh di dalam iman seperti inilah yang akan dilindungi, berhasil, berkemenangan di dalam hidupnya. Yang terakhir, saudaraku yang dikasih Tuhan, memperkatakan iman kita, memperkatakan firman yang ada dalam hati kita. Kita baca di dalam Roma pasal 10. Roma pasal yang 10. Di sini dikatakan demikian. Roma pasal yang ke-10 ayat 8. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Firman itu ditaruh melalui, diperkatakan lewat mulut, ditaruh di dalam hati. Firman itu kita harus hafalkan, kita taruh dalam hati, kita taruh dalam pikiran, kita taruh dalam jiwa. Lalu kita perkatakan melalui mulut kita. Ayat 10 mengatakan begini. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Pada saat kita menyimpan firman Tuhan, kita dibenarkan. Kita menjadi orang benar. Itu betul, itu benar. Saudaraku yang terkasih di dalam, kalau hidup kita sudah dipenuhi firman dalam hati, ini yang disebut, kalau firman dapat tempat di hati yang baik, itu seperti benih yang ditabur di tanah yang subur. Benih yang ditabur di tanah yang subur akan bertumbuh subur, berbuah 30 kali lipat, berbuah 60 kali lipat, berbuah 100 kali lipat. Saya rindu, saya berdoa untuk jemaat di tempat ini, agar biarlah firman Tuhan itu boleh bertumbuh di hati saudara-saudara yang terbaik dan menghasilkan
100 kali lipat. Berlipat-lipat kali ganda. Saudara, tapi firman itu harus kita perkatakan tiap hari. Ini yang menjadi firman iman. Firman kalau diperkatakan itu menjadi hidup. Tapi firman kalau ditaruh di meja, maaf, kalau Alkitab terus ditaruh di meja tidak pernah dibaca, tidak berarti apa-apa. Tapi ketika dibaca, lalu kita simpan dalam pikiran dan hati kita. Lalu pada saat kita membutuhkan, kita katakan. Apa saja. Contohnya kalau kita sakit, kita buka di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan. Di situ dikatakan tidak. Dikatakan begini. Bilur-bilur Tuhan Yesus akan menyembuhkan. Tidak. Tetapi bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan. Itu harus kita hafalkan. Kita taruh di pikiran, di hati. Pada saat kita sakit, waktu kita ingin sembuh. Kita perkatakan. Bilur-bilurmu Tuhan menyembuhkan aku. Sudah menyembuhkan aku. Bukan akan menyembuhkan. Tapi sudah menyembuhkan. Aku percaya Tuhan. Kita harus perkatakan itu sudah. Di dalam Matius 8 ayat 17. Segala sakit, penyakit dan kelemahan kita sudah ditanggung, sudah dipikul oleh Tuhan Yesus. Hai iblis, sakit penyakitku sudah dibawa oleh Tuhan Yesus. Sudah dipikul, sudah ditanggung. Bahkan dosaku sudah ditanggung. Maka engkau tidak berhak terus membawa sakit penyakit. Apalagi kita katakan kepada sakit penyakit. Engkau sudah dibawa oleh Tuhan Yesus. Penyakit, kelemahanku sudah dipikul oleh Tuhan Yesus. Sudah disalibkan di kayu salib. Oleh sebab itu, aku sembuh. Karena bilur-bilur Tuhan Yesus sudah sembuhkan. Ini yang dikatakan. Firman itu harus kita perkatakan pada saat kita membutuhkan. Saudara, kalau kita membutuhkan kebutuhan hidup, selain dalam Matius 6 ayat 33 ini, akhir-akhir ini begitu terus muncul dalam hati pikiran saya. Tetapi ada satu ayat dalam Filipi pasal 4 ayat 19. Di situ dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus. Allahku akan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Perkatakan. Kalau saudara butuh ini, butuh itu, perkatakan. Allahku adalah Jehovah Jireh. Allahku yang menyediakan yang kuperlukan. Katakan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Mari untuk menghadapi masa-masa pencobaan yang besar ini, mari pegang 4 hal ini, yaitu 1, menanti-nantikan Tuhan. 2, urapan roh Allah. 3, iman kita sebagai perisai. Lalu 4, memperkatakan firman ini dengan iman. Maka kita akan merasakan pertolongan Tuhan, kemenangan demi kemenangan, bisa muncul seperti Raja Wali di atas badai, mengatasi badai. Biarlah kebenaran firman Tuhan akan menolong kita, menguatkan kita, sehingga kita semakin teguh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur sore hari ini. Di dalam ibadah online ini, kami sudah disirami oleh kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus terus, kami rindu firman-Mu itu mendapat tempat yang terbaik di hati kami, yang terbaik. Sehingga firman ini boleh bertumbuh dan berbuah-buah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Kami rindu merasakan hasilnya Tuhan. Kebenaran firman-Mu itu terjadi dalam kehidupan. Perlindungan-Mu terus Kau nyatakan seperti janji-Mu, Engkau akan melindungi kami
di hari-hari pencobaan yang besar ini. Kau juga melindungi kami di masa-masa pandemi ini. Kau membela, Kau menyingkirkan jauh-jauh dari kehidupan kami, dari keluarga kami, dari jemaat GSIA Sidoarjo ini. Kau melindungi, Kau menjauhkan semua virus-virus itu. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu itu iya dan amin. Kami sangat percaya akan kebenaran firman. Dan kami percaya itu terjadi di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita akan memberi buat pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu yang akan memberi atau mengembalikan 1/10 milik Tuhan, taruh di amplop, pegang di tangan Bapak Ibu, saya akan berdoa. Mari kita bawa kepada Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur kami masih boleh beribadah, memuji, memuliakan, bahkan mendengarkan firman-Mu. Saatnya kami akan belajar memberi buat pekerjaan Tuhan. Bahkan kami akan terus belajar setia mengembalikan milik Tuhan yang 1/10. Terimalah ini sebagai persembahan kami dan sebagai milik-Mu yang kudus, supaya berguna buat membantu kelebaran kerajaan Allah di Sidoarjo ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan Kau berkati seluruh jemaat-Mu. Bapa yang maha baik, kami bersyukur sore hari ini kami sudah boleh memuji-muji, memuliakan Allah. Dan saat ini Tuhan terus berkati seluruh jemaat-Mu, pekerjaannya, usahanya, teristimewa kesehatannya. Lindungi seluruh jemaat-Mu dengan kuat kuasa darah-Mu. Bahkan seperti dikatakan dalam Sakarya 2 ayat 5, bahwa Tuhan akan melindungi dengan tembok yang berapi, sehingga anak-Mu dilindungi dari segala hal, termasuk virus-virus corona. Kau berkati apa saja yang dikerjakannya dan diusahakan. Di tengah-tengah sulitnya pekerjaan saat ini, Tuhan terus menyertai dan membuka jalan. Engkau berkati, oh Tuhan, anak cucu kami semua Tuhan berkati. Famili kami Tuhan berkati. Kalau sementara kami akan pulang, Engkau melindungi kami sekali lagi dengan kuasa darah-Mu dan perlindungan-Mu, penyertaan-Mu begitu ajaib dalam kehidupan kami. Terus lindungi dengan perlindungan-Mu yang kudus dan ajaib. Berkat kebajikan, kemurahan terus Kau limpah-limpahkan dalam kehidupan kami. Dan sekarang saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Sekarang saudaraku yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus mengalir. Demikian pula penghiburan, pertolongan, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, memberkati, membuat berhasil jasmani dan rohani sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa minggu depan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.